Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kapten Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini, Kapten Indonesia kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 1, subtema 2. Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang terakhir di subtema 2 ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses kita belajar, dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang materi macam-macam gerak otot. Kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara dan merawat otot. Dan yang terakhir, kita akan lebih mendalami lagi tentang mencari ide pokok dari sebuah bacaan. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih bertambah pengetahuannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar dalam video ini ya. Baik, langsung saja. Materi macam-macam gerak otot. Di sini ada 7. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, untuk lebih memperdalam macam-macam gerakan otot ini, kamu telah mengetahui ya tadi berbagai macam. Nah, coba dari gambar-gambar berikut ini, coba tentukan macam gerak otot. Yang pertama, gerak membengkokkan. Ya, di sini kita lihat lututnya dibengkokkan. Yang kedua, gerak meluruskan. Yang ketiga, gerak mendekatkan sumbu tubuh. Yang keempat, gerak menjauhkan. Yang kelima, gerak memutar lengan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah gerak menekan ke bawah. Itu macam-macam gerakan disertai dengan gambarnya ya. Kita lanjutkan. Merawat otot manusia. Ya, kita bisa lihat ada sosok sepak bola terkenal ya, pemain dari Barcelona, dari timnas Argentina, namanya adalah Lionel Messi. Terlihat Messi sedang kesakitan ya, kayaknya dia mengalami cedera. Nah, bagaimana cara merawat otot ya? 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot. Maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Nah, ini contohnya angkat beban. Ini salah satu atlet Indonesia ya, Eko Yuli, yang kemarin di Olimpiade di Tokyo berhasil memperoleh medali perak. Luar biasa. Kita tidak boleh memaksakan terlalu berlebihan ya, baik itu aktivitas ataupun mengangkat sesuatu.
untuk menghindari adanya cedera otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti melakukan olahraga, berjalan jauh, ataupun berlari. Lihat contohnya Ronaldo, sebelum memulai pertandingan, pasti dia akan melakukan peregangan terlebih dahulu. Berikutnya, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain sebagainya. Ini saluran fitness ya. Lanjut, nomor 4, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Akan tetapi yang jelas air yang bagus adalah air putih atau air mineral ya. Jangan air yang terlalu banyak misalkan bersoda ataupun mengandung rasa-rasa lain. Kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, bayam juga. Nah, ini contoh makanannya ya. Berikutnya, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ini contohnya ya. Ya, sekarang kita lanjutkan, ada sebuah bacaan Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Yang anak-anak lihat di sebelah kiri adalah foto Aderai ketika kecil, ketika masih sekolah SD kayaknya ya. Dan yang sebelah kanan itu foto Aderai ketika berhasil menjuarai kejuaraan binaraga tingkat internasional. Perhatikan, siapa yang menyangka anak sekecil itu bisa menjadi sebesar seperti Aderai kayak sekarang ini. Yuk kita baca. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg, bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm. Berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis sehingga pada akhirnya dia lebih memilih menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi event Asia Tenggara tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut Aderai mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali dan berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Berkat prestasi-prestasi itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita.
Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Yang pertama, Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Yang kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan boleh dibilang sangat kurus. 3. Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. 4. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 95. Kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Keenam, berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dan yang ketujuh, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam bidang olahraga. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Mulai rajin dari sekarang. Sekian dari Kapten Indonesia. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.